Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa afdalil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila bulughil maram. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang sama berbahagia. Tentunya semalam kita sudah mendengarkan uraian yang sangat gamblang dan sangat jelas dari Andre Goruta yang telah menjelaskan tentang pengertian dan sekitar hukum daripada Lailatul Qadar. Dan pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk sedikit menyinggung masalah atau tema hikmah daripada memperingati ataukah menghidupkan Lailatul Qadar. Jamaah subuh yang sama berbahagia, dalam satu riwayat yang barangkali Guruta sudah menjelaskan bahwa Nabi pernah menceritakan sahabat-sahabatnya tentang bagaimana hebatnya umat-umat terdahulu. Mereka memiliki usia yang sangat panjang. Ada yang sampai 1000 tahun, ada umat yang sampai usianya 500 tahun, ada yang sampai 300 tahun. Mereka memiliki kesempatan beribadah yang panjang, yang lama. Maka sahabatnya bertanya dan menanggapi, "Ya Rasulullah, kalau mereka semua umat-umat terdahulu itu memiliki usia yang sedemikian panjangnya, bagaimana kita ini kasihan? Kita ini hanya diberi usia antara 60-70. Bagaimana kita dengan mereka itu bandingannya itu?" Maka Nabi memberitahukan bahwa umatnya walaupun usianya pendek, antara 60-70, kalaupun ada yang 80-90 adalah bonusnya, adalah mendapatkan bonus usia tambahan. Tapi umatnya Rasulullah SAW mendapatkan yang namanya Ramadan, dan dalam Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, malam yang memiliki nilai lebih daripada 83 tahun satu malam. Inilah yang nantinya membedakan, dan ini yang membuat umat-umat yang lain merasa iri kepada umatnya Rasulullah SAW. Jemaah yang berbahagia, kemudian apa hikmah daripada adanya Lailatul Qadar? Intinya adalah bahwa kita wajib beriman dan meyakini bahwa ada di antara malam-malam Ramadan itu, ada di situ namanya Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan malam yang mana itu yang malam Lailatul Qadar. Hanya ulama banyak meriwayatkan beberapa hadis-hadis yang mengatakan antara 23 sampai 27. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dicari di malam-malam ganjil semua Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar dicari pada mulai 10 terakhir Ramadan. Pada intinya adalah bahwa kita yakin ada di antara malam-malam Ramadan itu, di situ ada Lailatul Qadar. Mengapa kita harus mencarinya dan memperingatinya, mengisinya dengan amalan-amalan? Oleh karena Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia, di mana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Riwayat menyebutkan bahwa malam turunnya Al-Quran itulah malam Lailatul Qadar yang pertama. Seterusnya tidak tahu yang mana di situ malam Lailatul Qadar. Artinya jamaah sekalian,
jika kita memperingati, jika kita mengisi, kita mencari dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, itu artinya kita memuliakan malam turunnya Al-Quran. Memuliakan Al-Quran dengan mencari, dengan memuliakan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, dan setiap malam itu turun malaikat-malaikat untuk mendoakan siapa yang bangun, merahmati siapa yang mengisi malam-malam itu dengan ibadah dan zikir. Tapi sebaliknya, jika pada malam itu kita berdosa, maka dosanya juga adalah melebihi dosa 1000 tahun. Jadi kalau beribadah, pahalanya lebih 1000 tahun, maka kalau berdosa pada malam itu, maka dosa itu juga nilainya lebih daripada 1000 tahun berdosa yang sama itu. Hadirin yang berbahagia. Kemudian, mengapa ada yang namanya Lailatul Qadar? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahukan kita yang mana di situ. Maka itu sebenarnya adalah imtihanun, adalah merupakan ujian. Ujian apakah kita termotivasi untuk mencari kebaikan atau tidak? Apa kita mau menemukan kemuliaan itu atau tidak? Karena kalau ada pemberitahuan dari Rasulullah misalnya bahwa itu Lailatul Qadar itu adalah malam kesekian, ya, misalnya malam 23 atau malam 27, maka umatnya Rasulullah, kita semua ini tentunya akan bermalas-malasan pada malam-malam yang lain dan lebih fokus pada malam itu saja. Tapi jika kita ini meyakini bahwa ini merupakan sebuah tes, sebuah ujian kita untuk bagaimana ikhlas mencari kemuliaan di malam-malam Ramadan tanpa memperhitungkan yang mana itu di situ Lailatul Qadar atau yang mana bukan, maka itulah sebuah sikap yang terbaik dari seorang muslim, yaitu berusaha mencari kebaikan di semua malam-malamnya Ramadan, tidak membeda-bedakan dan tidak mencari pamrih dari semua amal-amal yang dilakukannya. Dan mengapa kita dirahasiakan itu? Supaya kita tidak selalu memikirkan persoalan kuantitas, tapi kualitas. Bahwa dengan malam Lailatul Qadar, maka kita tidak berpikir bagaimana mencari malam-malam yang beruntung, tapi menganggap bahwa semua malam-malam Ramadan semuanya adalah malam-malam yang mulia dan mencari kebaikan di situ. Fastabiqul khairat. Kita disuruh untuk berlomba-lomba mencari kebaikan di semua malam-malam Ramadan dan nantinya di setiap hari di luar Ramadan. Jangan ada motivasi yang kendor hanya gara-gara kita tidak tahu di mana itu yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang terakhir jamaah sekalian, Lailatul Qadar artinya adalah malam Al-Qadar, penentuan. Pada malam itu diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan nasibnya seseorang yang akan datang. Disitulah ditulis takdirnya orang. Maka dengan mengimani, meyakini dan mengisi, mencari malam Lailatul Qadar artinya bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kadarnya Allah Subhanahu wa taala, menerima takdirnya Allah. Jika kita diberi kekayaan, alhamdulillah kita bersyukur. Jika diberikan rezeki yang sedikit, kita miskin, kita berserah diri dan berusaha mencari tambahannya, mencari jalan-jalan rezeki yang halal. Jika diberikan kesehatan, bersyukur. Jika sakit juga bertawakal dan berusaha mencari kesembuhan. Jika kita menang, kita berbahagia, kita bersyukur. Dan kalau kita kalah, kita menerima, kita legowo, kita tidak mengamuk karena kekalahan itu. Itu namanya orang yang mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar. Dan yang paling terakhir, jika orang meyakini ataukah mencari berkahnya Lailatul Qadar, maka setiap malam-malam Ramadan diisi dengan muhasabah, yaitu mengevaluasi dirinya
mengevaluasi segala perilaku-perilakunya yang telah lalu, mengevaluasi ibadahnya, dan membuat resolusi, membuat keputusan untuk bagaimana nantinya ke depan setelah mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia berusaha menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ada perubahan dari malas menjadi rajin, kurang ibadah menjadi banyak ibadah, dari kurang sabar menjadi orang yang lebih sabar, dari kurang beriman menjadi orang yang lebih beriman. Tandanya adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada peningkatan, ada perubahan yang diputuskan setelah dia bermuhasabah, mengevaluasi segala perbuatannya dan kualitas ibadahnya selama ini. Saya kira itulah yang merupakan sebagian daripada nilai-nilai ataukah pengaruh ataukah hikmah daripada Lailatul Qadar pada kehidupan kita ke depan nantinya. Semoga kita semua berhasil memperoleh keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar itu, dan kita menjadi muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita memanfaatkannya untuk bagaimana mengevaluasi diri dan meningkatkan apa yang belum meningkat pada hari-hari sebelumnya. Demikian, semoga ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.